Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Ibnu Majahin, Imam Ibnu Majah meriwayatkan, annahu sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu qala bersabda. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Bunyi hadisnya begini. Ini agak sulit kita penting pengalaman dulu, tahu dulu. Man kanat niyatuhul akhirah jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya raghimatan. Man kanat barang siapa, man siapa saja kanat ada niyatuhu niatnya itu al-akhirata akhirat. Jadi siapa saja yang melakukan amal itu pekerjaan, bahasa Indonesia ini pekerjaan, bahasa Arabnya amal. Melakukan amal diniatkan untuk akhirat. Artinya amal ikhlas karena Allah. Barang siapa yang niatnya amal itu akhirat, ikhlas karena Allah, jama'allahu syamlahu, maka Allah akan mengumpulkan perkara-perkara yang berserak darinya. Cara keluargane dah diparingi sakinah mawaddah rahmah, anaknya patuh-patuh, terus hubungannya dengan orang-orang baik. Itu di saat niat kita di dalam beramal itu karena Allah atau akhirat. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan rasa kaya di pelupuk matanya. Artinya bisa menerima qanaah apa yang diberikan oleh Allah pada saat itu juga. Allah akan menjadikan kekayaannya di kedua matanya, merasa cukup. Sebab ciri-ciri orang yang beruntung salah satunya adalah nabruhu fid dunya ilaman dunahu. Jadi orang itu di saat di dalam urusan dunia itu menengok ke bawah. Artinya menengok terhadap orang-orang yang strata ekonominya itu tidak di atasnya. Artinya apa? Timbul rasa syukur, alhamdulillah. Orang kalau sudah jiwanya syukur, selalu bersyukur kan tenang. Lisannya bersyukur, hatinya ingat. Ini tadi jiwanya menjadi tenang. Artinya kekayaannya itu yang dihadapi, yang didapat, yang diberikan oleh Allah, yaitu yang disyukuri. Alhamdulillah ya Allah atas segala karuniamu. Wa atat hudunya rohimatan, ini dites gimana nih berani. Wa atat hudunya, dan dunia akan mendatanginya rohimatan dengan rohimah itu kalau kalau bahasa Jawanya asor. Asor itu merendah. Artinya dunia itu malah mendatangi dengan meminta mbok saya itu dibelo gitu. Tapi niatnya adalah ini tingkat-tingkatan wali-walinya Allah. Kita percaya ini untuk tingkat-tingkatan walinya Allah. Seperti yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, insyaallah ya namanya saya lupa, sekarang ini saya lupa. Kalau tidak salah Zubair bin Awam. Beliau menceritakan tentang keadaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Umar ibn al-Khattab. Jadi beliau berkata, fa amma Abu Bakrin As-Siddiq walam ya'tihi dunya walam aradha dunya walam yuridhu. Adapun sahabat Abu Bakar Siddiq itu memang tidak menghendaki dunia, dan dunia pun tidak menghendaki beliau. Sahabat Abu Bakar Siddiq. Terus membandingkan sahabat Umar, dunia itu menghendaki sahabat Umar untuk datang,
Tetapi sahabat Umar tidak menghendakinya. Jadi orang-orang memang yang dikasih Allah, wali-walinya Allah itu mereka tidak mencari dunia, tetapi nyatanya mereka yuk kaya-kaya. Mohon maaf, seperti Syekh Abu Hasan As-Sadili, mursyid Thariqah Sadiliyah, itu kayanya minta ampun. Syekh Abdul Qadir itu juga kaya raya, bukan kok orang-orang apa? Orang saya memang kaya raya. Tetapi kekayaannya di hati dan di mata beliau itu tidak nampak. Jadi ada suatu hari orang yang ingkar terhadap kewaliannya Syekh Abu Hasan As-Sadili. Mosok iya wali kok kayanya kayak gitu. Ingkar. Terus orang ini diajak ke kota oleh Syekh Abu Hasan As-Sadili dengan dibawani gelas yang diisi air. Dah nanti kita naik kereta atau apalah. Nah, kamu nanti mandang air yang ada di dalam gelas tersebut. Jangan mandang apa-apa. Setelah dibawa ke kota, selesai balik, tadi kamu lihat apa? Saya tidak lihat apa-apa, coba lihat air yang ada di dalam gelas. Ya saya itu seperti itu. Walaupun dunia saya ini banyak, saya tidak pernah melihat dunia tersebut. Kita kan sedikit kan ingat terus. Kita itu sedikit malah selalu mulai jadi sulit kita ini. Jadi wa atat hudunya rohimatan, dunia itu merendah untuk ikut kepadanya. Jadi pesugihan secara langsung ini, tidak usah ke Gunung Ngawi. Ini resep ini, niatnya di dalam beramal murni karena akhirat atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Waman kanat niyatuhu dunya, sebaliknya. Barang siapa yang niatnya beramal itu untuk urusan dunia saja, le tahajud supaya minta, ini ya boleh saja kan, le berdoa, le wiridan supaya dimudahkan urusan dunia kan boleh, mau mintanya kepada Allah. Ibadahnya ya untuk apapun yang menjadi standarnya adalah dunia. Farraqallahu alaihi amrohu, maka Allah akan memisah-misahkan perkaranya. Sing wis kempel lain delalah itu malah jadi berpisah. Semuanya serba sulit. Kalau keniatannya orang tersebut adalah untuk dunia. Artinya apa? Artinya tidak merasa cukup dan tidak pernah diberi rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, Allah akan menjadikan kefakiran itu selalu di hadapannya. Bayangkan, us punya segala-galanya, itu rasanya kurang terus. Ya sifat manusia. Kita kan duk bela, kan manusiawi itu Pak. Memang manusiawi. Kan itu belanya kita. Padahal memang tidak apa merasa kurang. Jadi pikirannya tidak pernah tenang. Warganya sulit diatur, kenalannya dengan orang-orang yang tidak baik. Ini ciri-ciri orang yang niatnya itu hanya untuk dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak dunia kepadanya, dan tidak datang dunia kepadanya kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah. Jadi pas-pasan saja. Pas-pasan apa enak? Yang sudah dicatat hari ini misalkan 1000, ya dapatnya cuma 1000 tanpa ada bonus. Sebab rizki itu ada rizki yang maksum. Maksum itu memang sudah jatah, ini tidak akan pernah kemana. Nih Pak Ali itu bengkel jatah hari ini 5 orang, ya 5 orang itu sudah tidak akan pindah ke orang lain. Merasa pakai, wah tak pakai jambi-jambi biar laris, ya jatahnya segitu. Kadang-kadang sampai 10 orang. Ada rezeki yang mau'ud. Mau'ud itu nanti kalau kamu melakukan ini aku tambah. Itu namanya rezeki yang mau'ud. Jadi bonus dari Allah. Maksum itu sudah segitu. Sebab sudah tertulis. Tidak akan pernah tertukar dan tidak akan pernah melebihi dari yang dicatat. Ini mau'ud ini lain. Mau'ud itu misalkan gini.
Dengan membaca Al-Waqiah nanti Allah akan melancarkan. Dengan orang itu rutinitas pagi sore baca Al-Waqiah, terus rezekinya dipelebihkan oleh Allah dari rezeki yang sudah dijatah tersebut, dikasih bonus. Illa ma kutibalahu. Wal maqalatu as-saminatu wal isruna, maqalah yang ke-28. An Abi Bakrin, dari Syekh Abu Bakar. Ini bukan sahabat Abu Bakar di sini ya. Abi Bakar itu di sini seorang ya Allah kubari tabiin. Orang tabiin golongan tabiin. Dalaf bin Jahdar As-Sibli, namanya Dalaf bin Jahdar. Jadi Abi Bakrin Dalaf bin Jahdar As-Sibli rahimahullahu ta'ala Baghdadil Maulidi, yang bernegara Baghdad kelahirannya. Jadi Syekh Abu Bakar As-Sibli ini tempat akhirnya negaranya Baghdad di Irak sana. Wal mangsai, dan tumbuhnya ya lahir tumbuh besar di Baghdad. Sahibil Junaidi, yang menjadi temannya Syekh Junaid Al-Baghdadi, fi min asrihi waman fi asri, dan orang-orang yang seangkatannya. Lahirnya di Baghdad seangkatan dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi, dan orang-orang yang seangkatan itu siapa saja? Ada yang tahu enggak? Yang seangkatan beliau, Malik bin Dinar, ada Syekh Sabit Al-Banani, ini seangkatan. Jadi Syekh Junaid Al-Baghdadi, terus Dalaf bin Jahdar As-Sibli, ada Syekh Sabit Al-Banani, ada Syekh Malik bin Dinar. Ini tokoh-tokoh tasawuf semua. Tokoh-tokoh tasawuf dan orang-orang yang ahli makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malik bin Dinar ini aneh. Taubatnya beliau itu dulu kan perampok besar, bajak laut. Malik bin Dinar itu konon bajak laut. Nah, taubatnya beliau itu di saat di laut itu ngelempar jaring, itu bukan ikan yang didapat, ini konon katanya, tetapi emas semua. Wah, ini malah menjadi taubatnya beliau. Ini kita kan tambah seneng, tambah penasaran, malah menjadi taubatnya beliau. Mulanya sebutnya Malik bin Dinar. Dinar itu kan emas. Malikil madhabi, yang bermadhab Imam Malik madhabnya. Jadi Malik bin Anas. Malik bin Anas ini muridnya sahabat Imam Abu Hanifah, maaf bukan sahabat. Muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi madhab yang pertama itu madhabnya Imam Abu Hanifah, yang terkenal dengan madhab Hambali. Beliau punya murid namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas punya murid Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris As-Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal. Jadi empat ini murid guru semua. Tetapi di dalam ijtihadnya mereka berbeda-beda. Madhab Imam Malik sendiri, madhab Imam Abu Hanifah sendiri, madhab Imam Syafi'i sendiri. Ada yang sama, tetapi juga ada yang tidak sama di dalam masalah fikih. Sebab itu sudah masuk masalah ijtihadiyah. Asa sab'an wa samina sanatan, umur beliau 87 tahun. Wah, lumayan lama ya. Lumayan lama umurnya. Wa mata sanata arba'in wa salasina wa salasimiatin. Beliau wafat pada tahun 334 Hijriah. Wa qabru bi Baghdad, kubur beliau ada di Baghdad atau Irak. Nah, sekarang masih apa enggak, wallahu a'lam. Memang Irak itu tempat tokoh-tokoh besar Irak itu. Syekh Abdul Qadir juga di Irak. Wa huwa min ulama'il arifin, beliau adalah dari pembesar-pembesar orang ahli makrifat. Termasuk golongan orang besar dari orang ahli makrifat yang menjadi rujukan. Billahi ta'ala, makrifat billahi ta'ala dengan Allah ta'ala. Qala,
Beliau bersabda fi munajatihi, di dalam munajatnya. Munajat itu berbisik kepada Allah, curhat. Jadi orang-orang kayak gini nih, malam itu berbisik curhat, ya Allah, mencurahkan isi hati kepada yang dicintainya. Di dalam munajatnya beliau berkata, ilahi inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati ma'afakri. Wahai Tuhanku, ini merayu Allah ini. Judulnya itu merayu Allah. Inni uhibbu, wahai Tuhanku, aku senang seandainya aku berikan kepadamu semua kebaikanku. Ngerayu Allah. Ya Allah, aku senang kebaikanku semua ini aku berikan kepadamu. Ma'afakri, padahal aku butuh kebaikan tersebut. Gini agak mudah. Misalkan, mohon maaf, kita dulu waktu muda, karena sedang jatuh cintrong, biasanya kan segala kalimat diucapkan. Seandainya aku bisa ke langit ngambil bintang, akan aku langit ambil bintang. Padahal tidak mungkin ya. Belahlah dadaku, lihatlah jantungku. Itu kan ngerayu. Ngerayu meyakinkan kepada yang dicintainya. Ihtiyajil hasanati, artinya aku sangat butuh kebaikan tersebut. Aku butuh kebaikan tersebut ya Allah. Tetapi aku rela seandainya kebaikan ini aku hadiahkan kepada Engkau. Wadhu'fi, dan lemahku. Wah, ini kira nyeleh tadi. Ini tak atur, tetapi aku butuh. Ini sudah nanti tak berikan Engkau ya Allah, aku lemah, aku tidak bisa ibadah yang banyak lagi. Yuk gimana? Wah, aneh. Walau wali itu aneh-aneh kalau ngerayu bicara. Bapak kan pernah ngerayu juga dengan istrinya kan? Lah kan kita kan sering. Oh sudah sama-sama tua kok. Minta apa kalau ke pasar, belikan emas, gelang, kalung, padahal tidak punya duit untuk nyeneng-nyeneng ke bujune. Ay aji, artinya lemahku, an iksaril ibadati, dari memperbanyak ibadah. Padahal seandainya ini aku berikan Engkau ya Allah, aku pun lemah, tidak mampu melakukan ibadah yang banyak. Yuk habislah kebaikanku kan gitu. Fa kaifa la tuhibbu sayyidi, bagaimana Tuhan tidak cinta, wahai, bagaimana Tuhan tidak cinta seandainya antahabali, seandainya Engkau memberikan kepadaku jami asayiati, artinya bagaimana Tuhan tidak senang apabila Tuhan mengampuni aku, memberikan anugerahmu. Wong aku saja yang hamba rela memberikan kebaikannya kok, bagaimana mungkin Engkau tidak memberikan fadlnya kepadaku. Ma'aghinaka maulaya anni, padahal Engkau itu tidak membutuhkan aku ya Allah, kan gitu. Allah kan tidak butuh kita. Kita berbuat maudorot, Allah itu ya tidak tersakiti. Kita berbuat baik, Allah itu ya tidak bangga. Kok tidak tambah, ya tidak. Kok kita sakiti Allah, Allah ya tidak akan sakit. Tapi ada kisah juga unik. Jadi saya baca di ya Allah, kalau tidak salah baca di Ihya. Jadi pada waktu itu musim kemarau panjang. Terus ada seorang raja itu, dia sudah melakukan istisqa dan yang lain-lain, ternyata belum dikasih hujan oleh Allah. Artinya ngerayu Allah sampai ngancam, jangan kita lakukan. Ya Allah, seandainya Engkau tidak memberi kami hujan, Engkau akan kami sakiti. Seandainya hari ini tidak dikami hujan, Allah, kamu sakit. Ini sudah sepakat dengan masyarakat. Ayo kita sakiti Allah. Bagaimana caranya? Kita sakiti wali-walinya Allah. Kalau Allah ya tidak ridho nek walinya disakiti. Akhirnya spontan Allah memberikan hujan. Nah, ini lebih ekstrim lagi ini. Lebih ekstrim lagi. Kalau tidak diberi hujan, Allah kita sakiti. Wah, jangan ikut-ikutan Pak Joni, malah ini kita malah repot. Bukan klasik kita. Ay adabi,
artinya engkau tidak membutuhkan aku ya Allah, sebab engkau maha kuasa untuk menyiksa aku. Loh, ini sekelas orang sekaliber Syekh Dalah bin Jadar As-Sibli saja masih merasa lemah di dalam memperbanyak ibadah kepada Allah. Artinya Allah itu mungkin saja masih menyiksa beliau. Caranya bagaimana? Ayo kita rayu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna sayiati, karena sesungguhnya kejelekanku la tadurruka, tidak membahayakanmu, wa hasanati lang tangfauka, dan kebaikanku pun tidak akan bermanfaat kepadamu. Sebab pada hakikatnya di saat kita khidmah kepada Allah, di saat kita ngikut perintah Allah, itu kebaikan akan dikembalikan kepada kita. Tetapi di saat kita melakukan yang dilarang Allah, itu pun hakikatnya dikembalikan lagi kepada kita. Di dalam Al-Hikam dikatakan bahwa Allah mewajibkan hambanya untuk melayani, itu tiada lain, Allah akan mewajibkan zatnya untuk memasukkan orang itu ke dalam surganya Allah. Jadi dia ikut itu bukan untuk kepentingannya Allah, tetapi memang untuk kepentingan kita sendiri sebagai hamba. Waqad ajazani badul fudola, dan benar-benar telah memberikan ijazah padaku sebagian orang-orang yang utama, an akro'a ba'da sholatil jum'ati. Ini kalau memang kita mampu, ya mungkin tidak jamaah, artinya tidak dibaca bareng-bareng, tidak apa-apa. Jadi ada ijazah kepada beliau dari sebagian orang-orang yang utama atau wali-walinya Allah, supaya ini dibaca setelah sholat Jumat sebanyak 7 kali. Umpamanya tidak dibaca bareng-bareng tidak apa-apa. Nih saya bacanya sok dewean. Setelah wiridan thariqah terus saya masih duduk, biasanya baca ini. Ya sekali-kali ngamalke gitu. Walaupun belum begitu terus menerus, tapi kan ringan. Cuma seminggu sekali tiap lepas Jumat. Nah, ini bacaannya. Hadil abiyati asalasati, cuma 3 baris, dan saya yakin banyak yang hafal. Cuma menjalankan tiap Jumat mungkin belum begitu banyak. Min bahri tawili min bahri wal wafiri, dari bar wafir, yaitu ilahilastulil firdau si ahla wala akwa ala naril jahimi. Fahab zallati waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi wa amilni muamalatal karimi wasabbitni ala nahjil qawimi. Ini ijazah ngerayu Allah, ngerayu seminggu sekali. Sudah banyak yang hafal kan? Ini kan dinisbatkan kepada siapa yang Abu Nuwas. Abu Nawas. Ada yang nyebut Abu Nawas, ada yang nyebut Abu Nuwas. Nah, adanya Abu Nuwas itu sebab rambut beliau itu agak yang panjang, terus tertimpa angin selalu gerak-gerak. Makanya ada yang nyebut Abu Nuwas. Jadi ilahilas tulil firdau si ahla wala akwa ala naril jahimi. Fahab li zallati waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi wa amilni muamalatal karimi wasabbitni ala nahjil qawimi. Dibaca 7 kali. Walamu Pak, sila mau mupul ya enggak usah dibaca. Kalau tergesa-gesa enggak usah dibaca, tapi lama-lama kalau sudah rutinitas beberapa Jumat ketagihan biasanya. Kalau yang dibacakan ilahilas tulil firdau si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli zal
lati waghfir dzunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi wa amilni muamalatal karimi wasabidni ala nahjil qawimi. Kalau yang dua baris awal biasanya banyak yang hafal, yang terakhir ini yang rata-rata belum hafal, mungkin baru dengar ini, mungkin loh. Yang terakhir kan wa amilni muamalatal karimi wasabbitni ala najil qawimi. Kita kasih arti, ilahi wahai Tuhanku, lastu tidaklah aku lil firdausi terhadap surga firdaus itu ahlan ahli, ya Allah saya ini tidak pantas apabila masuk surga. Ya Allah saya ini tidak pantas apabila masuk surga, kan sudah merendah di hadapan Allah. Wala aqwa ala naril jahimi, tetapi saya tidak kuat apabila ditaruh di neraka. Ngeyel niki. Saya tidak pantas apabila masuk surga, tetapi saya tidak kuat kalau ditaruh di neraka. Bingung orang pengiran ini. Fahab li zallati waghfir dunubi, maka dari itu ya Allah, ono carane iku dadi dirayu dulu. Fahab li zallati waghfir dunubi, ya Allah berikan kepadaku segala kesalahanku. Fahab li, berikan kepadaku segala kesalahanku. Taubat waghfir dunubi, dan ampunilah dosa-dosaku. Artinya berilah kepadamu ya Allah ampunan, berikan kepadaku ampunanmu. Fa innaka ghafirud dzambil adzimi, sebab engkau itu zat yang maha ngampuni dosa-dosa yang besar. Wis maune ora pantas masuk surga, tetapi tidak kuat di neraka. Sementara aku ini ya Allah hamba yang penuh dosa, maka dari itu ya Allah ampuni dosa-dosaku. Yuk ngalem lagi, muji lagi, ya Allah engkau itu kan yang mengampuni dosa-dosa yang besar. Lah ngeyel nih. Wa amil nih, masih minta lagi, ngeyel lagi. Wa amil nih muamalatal karimi, ya Allah maka dari itu perjalankanlah aku di dalam jalannya orang-orang yang mulia. Wasabitni ala nahjil qawimi, dan tetapkan aku di dalam jalan yang lurus. Banyak hafal nggih? Coba gitu. Nanti bacanya jangan dibuat lagu lama kalau dewan. Ya dipanjang. Ilahi lastuli firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fa abli zallati wa fil dunubi fa innaka ghafirud dzambil adzimi fa amilni muamalatal karimi wasabbitni ala nahjil qawimi. Dibaca berapa kali? 7 kali 3 baris ini setelah selesai sholat Jumat. Berarti setelah wirid-wirid masih duduk di situ baca itu. Dirayulah sekali-kali. Mosok dirayu rezeki terus. Ya dirayu ampunannya, dirayu surganya, dirancu maha menerima taubatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita baca bareng. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fa balizal lati wa ghafir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil adzim
muamalatal karimi wasabidni ala nahjil qawimi ilahi las wala jahimi fahab lizal lati wa ghafir dhunubi fa'in biru dzambil. Yang terakhir apa belum? Apa ya hebat wa amilni muamalatal karimi wasabitni ala nahjil qawimi. Paling tidak kan pernah mendengar. Walau apa paling tidak pernah mendengar. Hikayatun, ini hikayah. Hikayah itu cerita. Qadimah Shibli ala Ibni Mujahid. Suatu hari Imam Shibli, tadi yang dititikkan di atas, ini mendatangi Imam Ibnu Mujahid. Fa'anaqah Ibnu Mujahid waqabbala baina ainaihi. Begitu mereka bertemu dua orang besar ini, langsung Imam Ibnu Mujahid ini ngerangkul terhadap Imam Shibli. Waqabbala baina ainaihi, terus dicucup keningnya. Yang nyucup Imam Ibnu Mujahid, yang dikucup Imam Shibli. Fasuila andalika faqola. Lantas Imam Shibli bertanya kepada Imam Ibnu Mujahid tentang kenapa begitu datang ngerangkul terus ngecup terus ngecup keningnya. Beliau bercerita, Imam Ibnu Mujahid bercerita, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naum waqad aqbala Shibli. Aku itu bermimpi melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul itu ngecup keningmu Imam Shibli. Makanya aku ikut-ikutan Rasul. Orang kok ulama ini kok bertemu Rasul, mimpi melihat Rasul, Rasul menemui Imam Shibli, begitu ketemu Rasul nyecup keningnya Imam Shibli. Wa qabbala baina ainaihi. Faqultu ya Rasulullah ataf'alu hadza Shibli? Ya Rasul, kenapa engkau melakukan kayak gitu kepada Imam Shibli? Apa yang dilakukan Rasul tadi? Ngecup keningnya Imam Shibli. Tak ulangi lagi. Jadi di dalam mimpi tersebut Imam Ibnu Mujahid bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau ngecup kening Imam Shibli? Qala na'am. Iya, memang aku seyukyanya selayaknya melakukan ini. Imam Ibnu Mujahid. Innahu lam yusolli faridatan illa wa huwa yaqra'u khalfaha laqad ja'akum al-ayah. Sebab Imam Shibli ini tiap-tiap setelah selesai sholat fardu, tiap-tiap setelah selesai sholat fardu selalu mengucapkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun
alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Terus ditutup dengan sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Sudah pernah ada yang mengamalkan ini apa belum? Belum ada. Coba diamalkan. Kalau saya agak sering, walaupun tidak terus, tapi tiap hari pasti, walaupun tidak lengkap setelah selesai fardu. Jadi ayat ini, dua ayat ini dibaca tiap-tiap setelah selesai sholat fardu. Moga bareng-bareng kalau sudah hafal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ditutup sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Ini ngikut apa yang dilakukan oleh Dalaf bin Jahdar As-Sibli atau yang terkenal dengan Syekh Sibli. Nah, nanti dibuka di Al-Quran, kalau kan ada yang itu fa in tawallau. Surat apa? Nah, itu ada yang hafal. Jadi laqad ja'akum disambung, itu fa in tawallau ditutup dengan sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad sebanyak 3 kali. Sallallahu alaika bacanya sekali. Yuk kita ulangi lagi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Allah alam bisawab. Ya ilahana ighfir lana dhunubana. Ya ilahana ighfir lana dhunubana wa salimna fi dunyana wa ukhrana wa salimna fi dunyana wa ukhrana. Ya ilahana ighfir lana dhunubana. Ya ilahana ighfir lana dhunubana wa salimna fi dunyana wa ukhrana wa salimna fi dunyana wa ukhrana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.